norma mungkin ya. Norma. Norma dan akidah ya. Masa akidah sih? Apa sih? Ngaco. Apaan sih? Ngomong apa sih gue? Emang episode ini emang out of context aja, jadi terserah lah mau ngomong apa. Pokoknya gue pengen ngebagi-bagiin aja yang senang-senang, pengen mengutarakan yang senang aja gitu. Gue ngerasain ngehamilin anak orang Gi. Ini dalam konteks yang apa nih? Menyenangkan Gi. Menyenangkan ya? Gi. Oke. Pacaran kita sehat kok. Pacaran lu lari pagi tiap hari gitu. Nge-gym tiap pagi. Aduh lucu banget. Pacaran sehat. Diet. Selamat datang di Utarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan Tidak selalu bermuara di selatan. Karena apa yang selalu diibaratkan Tidak selalu tentang timur. Oke, itu sengaja kita Ulang-ulang. utarakan ya. Iya, selalu ulang-ulang juga. Biar terngiang-ngiang karena di season 1. Jadi biar kita kasih tema season 1 itu pencarian jati diri. Wih, pencarian jati diri ya. Jadi biar enak lah memperkenalkan dirinya. Jadi biar kalian yang ngedengerin juga tahu siapa kami, siapa saya, siapa rekan saya. Masih sama gua Rizky Maulana Dan gua Anggi Ginanjar. dan hari ini kayaknya kita out of context aja ya. Iya, kita meracau aja ya. Karena kayaknya minggu ini tuh banyak hal-hal yang kita lewati, entah bahagia, entah sedih gitu kan. Kita pengen mengutarakannya aja gitu di sini kan. Betul, karena hal-hal yang menyenangkan itu emang harus diutarakan. Iya benar. Dibagikan dan diutarakan. Iya. Contohnya misalkan kayak di Instagram deh. Instagram itu nggak sebenarnya tempat-tempat flexing itu memang cocok gitu. Setuju sih. Cuman mungkin untuk beberapa orang mungkin menyebutnya bukan flexing gitu. Apa tuh? Pamer. Ya, sebenarnya flexing pamer juga sih sebenarnya sih. Apa ya? Berbagi gitu lebih baiknya kali ya. Ya berbagi dengan Konteks yang ya gitu lah ya, kita sama-sama tahu lah ya. ya kita kan cuma mau berbagi doang gitu. Memotivasi. Cantik banget Cantik ya istilahnya. banget ya istilahnya. Jadi sebenarnya gini Gi, emang Instagram itu kalau menurut gua emang tempat untuk berbagi kesenangan. Iya, betul. Iya, karena sistemnya adalah love. Love? Ya, menyukai, di like, di love kan. Nah, kalau misalnya di Facebook itu ada like dan dislike. Oh iya, Gitu iya. kan ada tuh jempol gitu ada ya. tanda jempol, terus ada emot-emot yang bisa dikasih lagi. Cuma Instagram itu nggak ada, Gi. Cuma love, only love. Iya bener, love. Ya cuma love doang kan. Iya. Tap 2 kali atau kita tinggal chat love-nya, kita suka dengan postingan itu. Betul. Betul ya? Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang emang harus dibagikan ya emang nggak apa-apa kalau menurut gue di Instagram. Terlebih bedanya gini Gi, karena kalau misalkan kita membagikan ada orang tua yang meninggal ataupun anak saudara kita yang meninggal gitu kan, terus diposting nih. Oke. Terus tiba-tiba banyak yang suka. Suka nge-like gitu maksudnya. Iya, di postingan itu banyak yang like. Berarti dalam artian Orang-orang suka. bener kan? Iya, keluarga meninggal gitu ya. Makanya Secara harfiah sih bisa diartikan kayak gitu ya, bener ya. Tapi kan mungkin beberapa orang nanggapnya nggak kayak gitu, maksudnya support gitu. Tapi kan kalau lu cuma nge-like doang, kita kan artinya jadi beda gitu kan. kok lu suka sih sama apa? Keluarga Postingan gue meninggal gitu berduka ya. cita gua. Bener gak sih? Iya, balik lagi ke pembahasan kita yang waktu tentang sosial media itu. Apa Karena tuh? iya, beberapa orang kan dikasih tools yang overpower banget, tapi humannya belum mencukupi untuk mengoperasikan itu. Iya, gitu. benar. Banyak aspek lah yang harus diperhitungkan karena kan. Tapi rata-rata banyak gue baca juga orang Indonesia tuh belum siap akan teknologi tersebut gitu. Jadi banyak senggangnya gitu. Jadi banyak gapnya antara user sama toolsnya gitu. Iya, Instagram itu memang tempatnya berbagi kesenangan, tapi memang terlepas dari kesenangan itu ada hate speech ya mau nggak mau emang harus diterima. Iya, gitu sih. Kalau menurut gua gitu. Terlebih kayak
misalkan kita juga membagikan postingan kita nih gitu tentang podcast kita gitu. Kita seneng nih. Kita bisa berbagi tentang podcast kita bisa siaran, ada yang mendengarkan gitu. Ada yang enggak, Ada yang enggak ada gitu yang ya. enggak tahu. Ada yang enggak tahu. Waktu pasti kasih link. Ini link apaan? Iya. Ya, ini kocak nih gitu kan. Link apa sih gitu? Bang, ini apaan bang? Kan lu tinggal bisa klik jadi tahu. Kan tinggal gitu doang ya padahal ya. Ya mungkin mereka worry kali, takutnya link phishing ya. Oh iya sih, sekarang emang lagi marak gitu ya. Iya, link phishing. Serba salah jadinya. Ya itu juga ya dibagikan, walaupun kejahatan, tapi bikin si penjahatnya seneng kok. Iya. Ya makanya dia dibagikan. Jadi modus gue sudah tersebar ke orang-orang di sosial media. Sama kayak misalkan gini deh, kentut. Kentut. Nah, menurut lu kentut baik apa buruk? Baik secara medis. Baik secara medis ya. Makanya gua keluarin. Iya. Buat dibagi-bagi. Iya, bener. Bener. Kalau misalnya jawabnya buruk, ya makanya gua keluarin karena nggak baik Gak buat baik gua gitu. Iya sih, bener. Bener juga sih. Kadang di kita malah mengartikannya beda ya gitu ya. Nggak sopan lah gitu ya. Ya mungkin terlepas dari aturan setempat mungkin ya. Persepsinya jadi beda aja gitu. Ya aturan tidak tertulis ya. Iya, betul. Lebih ke apa ya namanya? Norma mungkin ya. Norma. Norma dan akidah ya. Masa akidah sih? Apa sih? Ngaco. Apaan sih? Ngomong apa sih gua? Emang episode ini emang out of context ya, jadi terserah lah mau ngomong Ngalir. apa. Pokoknya gue pengen ngebagi-bagiin aja yang senang-senang, pengen mengutarakan yang senang aja gitu. Tapi by the way, apa nih? Ada yang bisa dibagiin nggak nih buat pendengar kita? Siapa tahu ini kan mereka ada hal-hal yang pengen tahu dari kita. Kita juga sebutin di awal tadi pengen meraco juga. Ada kabar baik yang apa? Yang harusnya dibagikan karena kan kabar baik itu harus dibagikan. Betul. dia bilang. Ada nggak lu kabar baik yang harus dibagikan? Gue sebenarnya sih ini sudah gue bagikan gitu, yang tadi gue Oke. bilang awal bridging kayaknya disengaja banget sebenarnya sih, emang enggak sih. Jadi tentang Instagram gitu, kemarin tuh gue posting di Instagram gue tentang setelah 4 bulan gue menikah gitu ya. Gi, 10 hampura ya Gi. Formalitas banget ya. gue yang emang gue yang dapat rezeki duluan Gi. Nggak apa-apa, semuanya kan udah diatur, udah ngatur. Aduh, gue dapat kabar dari istri gue, terus ternyata dia hamil. Weh, congrats buat Rizky. Diberi amanah. Gila, dan akhirnya gue ngerasain ngehamilin anak orang Gi. Ini dalam konteks yang apa nih? Menyenangkan Gi. Menyenangkan ya? Menyenangkan Oke, Gi. oke. Gue berpikirnya malah aneh gitu ya. Karena lu yang nyebutnya dengan nada yang beda gitu. Ini jadi kayak ini kayak takut bersalah tapi dia ketawa, seneng banget gitu kan. Lu bayangin lu. Awkward banget ini. Emang bener ngambilin anak orang. Iya sih bener. Iya, masa iya anak yang lain gitu ya. Iya kan? Iya juga ya. Kalau misalkan zaman-zamannya kuliah gitu ya, ngedengar cerita dari teman gitu, cewek bilang, ih aku belum dapet, panik tuh, itu panik tuh pasti tuh, itu panik. Kalau misalnya setelah nikah dapat kabar, ih aku belum dapet, serius lu, gitu. Kaget tapi dengan hawa yang berbeda. Iya, hawa yang berbeda, jadi agak seneng nih, gitu. Akhirnya beli test pack, ternyata belum, cuma telat doang, gitu kan. Oh, sempat pernah terjadi kayak gitu. Sempat pernah terjadi kayak gitu. Akhirnya waktu pas di bulan berikutnya, wah kok telat ya. Udah, gue mikirnya gini, sampai akhir bulan lah di tesnya gitu, akhir bulan. Ternyata waktu pas di awal bulan Desember, gitu awal bulan Desember, gue tes bini gue yang tes, kok gue tes sih? Masa iya gue yang pakai test pack? Negatif terus dan paling hasilnya. Jadi istri gue tes dan akhirnya garis 2 tuh. Gue sempet gak percaya nih, ini serius apa enggak nih? Gue beli lagi apa enggak ya? Gue tuh beli test pack sengaja tuh. Jadi awalnya di bulan yang lalu itu gue beli test pack yang standar lah, yang kertas Biasa, kecil iya, itu. kecil. Terus gue nggak tahu kenapa gitu, gue yakin banget nih bulan ini gitu. Gue beli yang paling mahal tuh. Satu. Oh, lo udah nyiapin. Iya, The feeling gue gitu ya. beli yang kayak sendok gitu lah pokoknya. Iya, yang tebal. Yang gitu tebal ya. itu. Bener gitu kan. Jadi setidaknya ini buat memori aja gitu kan, bagus iya, gitu iya, maksud iya. gue. Ya biasanya juga kan kadang beberapa orang juga karena
kalau yang istilahnya kita bilang yang murah sama yang mahal gitu kan buat meyakinkan gitu kan. Karena nggak cukup sekali biasanya kalau Iya. misalnya ini. Gue juga lucu nih. Jadi gue ke apotek gitu kan ya. Gue mau beli test pack nih gitu. Kalau Ini dulu yang pas mau beli yang 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 sendok kedua, itu. yang Ah. jadi yang layanin ini tuh cewek gitu. Hmm. Mbak, yang paling bagus yang mana mbak? Hmm. Hah? Ini anak muda ternyata. Oh. Yang semuanya bagus sih mas. Cara pakainya gimana? Dia Dia bingung. Enggak, maksud saya kan maksudnya ini ada yang murah nih, ada yang 10.000, 24.000, sama 50 apa berapa gitu Ya, kalau nggak 50 ke salah. atas Ya lah. gitulah. Terus maksud saya tuh ini ada aku. Ini kan memang mereknya nih gitu kan, tapi akurat gak gue kayak gitu. Kok murah, yang ini mahal, gue mikir gitu. Terus ada gak jeda-jedanya, misalnya kan biasanya ada yang tunggu berapa menit gitu kan. Kalau misalnya kayak swab tuh, swab kan ada yang Tunggu. ada yang 3 hari, Iya, iya, ada yang 2 jam bisa gitu kan. Itu sama tuh ya, gue juga nggak ngerti itu ya apa akal-akalannya duit atau gimana gitu. Pasti bisnis gitu. Tapi ternyata di tespek pun ada ternyata ya gitu. Ya jenjang kali ya, jenjang, Kayaknya jenjang sih gitu. kekuatan produknya gitu. Semakin mahal semakin bagus karena kualitas tidak membohongi hasil. Gimana? Iya bener dong. Oh iya benar ya. Ada harga ada kualitas. Iya ada harga. Maksudnya ke situ gua. Itu kata-kata baru ya, Mas. Kok agak aneh ya? Ada kualitas ada harga bener, ada harga ada kualitas maksudnya. Jadi tuh waktu pas gue tes tuh di tanggal 1 Desember, ternyata akhirnya langsung gue ke bidan. Pas ke bidan bilang, ini udah telat 4 minggu katanya. Untung gak kenapa-napa tuh. Iya untungnya gak kenapa-napa. Kemarin sempat sakit kan lu bilang? Iya, Iya kan? kayak sih gitu. Oh iya bener tuh. Iya, mungkin siklusnya gitu kayaknya sih. Iya, itu udah ada dan mungkin efeknya ke tubuh jadi berasa gitu kali ya. Mungkin dari situ. Biasanya kan kalau efek-efek baru kan ada gejala yang dirasa-rasa gitu. Sampai sekarang nih. Sebenarnya itu hal yang menyenangkan buat gue dan bini gue gitu. Karena ini experience baru gitu kan. Dan emang ini yang kita pengen gitu. Karena sebenarnya nih, sebenarnya itu gue pengen nunda dulu deh untuk lu punya udah- anak oh, gitu, waktu tadinya. setelah Pas sebelum nikah. Gue udah ngobrol sama bini gue gitu. Dulu sebelum menikah, gue pengen nunda dulu deh sama 1 tahun. nundanya tuh maksudnya lu jeda maksudnya ada tenornya gitu misalnya berapa bulan berapa tahun atau Ya gue paling lama setahun lah gitu. Setidaknya ini pengen apa kayak gue ngerasain kita setelah pacaran gitu kan, kita pengen pacaran dengan halal. kemana gitu. Emang pacaran dengan haram gimana Ki? Asalkan semua pacaran haram deh Ki. Oh maksudnya lebih dekat setelah menikah gitu ya. Ya, Iya, secara gitu Islam ya. sih. Iya. Secara Islam sih emang pacaran haram ya. Iya. Ya pacaran kita sehat kok. Pacaran lu lari pagi tiap hari gitu. Nge-gym tiap pagi. Aduh lucu banget. Pacaran sehat. Diet. lanjut balik lagi ke hamil. Akhirnya kan ke bidan dan USG gitu. Udah 4 minggu lah katanya, 4 atau 5 minggu gitu. Ya yang menyenangkan akhirnya. Tapi maksudnya karena lu udah bilang sebelumnya kan pengen nunda ya. Tapi setelah ada yang nggak terduga gini kan biasanya kan suka ada sedikit shock gitu atau lu nanggepinnya gimana? Aduh, gue jadi bapak gitu. dan niatnya pengen apa tadi pacaran sehat setelah menikah. Enggak. Jadi gue pengen menikmati masa berpasangan setelah menikah gitu. Jadi kayak pacaran kemana terus nggak perlu antar jemput jam 9 harus pulang gitu kan. Itu tuh capek tahu gitu. Sebenarnya tuh yang bikin capek pas pacaran itu cuma antar jemputnya aja. Gitu. Lu juga ngerasain kan? Ya cukup merasakan lah ya. Lu lebih jauh malah. Cukup merasakan momen tersebut dan udah serumah ya lebih menurun aja sih. Iya kan? Ada tapi tetap ada hal baru lagi Ki. Apa tuh? Ya maksudnya satu masalah selesai itu pasti ada datang masalah baru lagi. Betul. Karena menikah itu bukan Akhir dari sebuah ini. ya bukan jalan keluar lah. Bukan jalan benar. Bukan jalan keluar tapi menambah masalah baru. Iya. Gitu. Iya bener dong. Gue juga ngerasa nih gitu. Di hidup gue tuh
kayak Thor udah ada nih gitu kan. Motor. Jadi misalkan awal kan yang gue pernah bilang tuh ya, Heeh. gue pengen beli motor cash tapi nggak dibolehin, ya Oh kan? iya iya iya. Pernah sempat di Akhirnya episode dulu. kredit lah tuh, jadi setahun, terus udah lunas, apaan lagi ya, gitu. Akhirnya ya udah tuh nyicil buat nikah gitu kan. Terus apa lagi ya, teman udah berkurang, ya kan? Ngapain lagi ya? Ya udahlah nikah aja lah, gue nyari teman baru gitu, nikah aja. masalah baru gitu tuh guys. Lu tuh Jadi experience hidup yang lebih baru gitu ya. lu tuh udah nggak ada siklus perputaran masalah tuh gitu. Hidup kalau nggak ada masalah tuh nggak nikmat gitu Iya kalau menurut bener gue. sih, bener. Iya bener kan, nggak nikmat loh sumpah hidup nggak Iya ada bener masalah. bener setuju. Gitu jadi ya udah nikah aja. Jadi kalau misalkan menurut gua lu pada kalau misalnya emang gak Belum punya nikah? masalah gitu ya, ya udah nikah aja lo. Oh, lo merasa hidup lo damai menikah aja Iya gitu. mending nikah aja. Karena tiba-tiba pas ngerasain di akhir bulan, loh kok tinggal segini. Nah, Lah kok gini? Iya. iya. Pas pagi-pagi, loh kok dia begitu gitu Iya. kan ya. Aduh, Kalau nambah masalah baru. Kalau kata bini gua, iya pagi-pagi kamu gini, gini katanya. Mau iya, masa iya pagi-pagi gua garuk-garuk pantat? Enggak, kayaknya gua nggak pernah gua bilang gitu. Seru banget. Lucu banget itu. Itu hal-hal yang seru sih menurut gua. Iya. Oh juga tadi karena tadi kan lu bilang pembahasannya, lu menurut lu kecewa gak? Lu bilang gitu kan ya setelah Iya, karena lu bilang karena pengen sempet mau nunda gitu kan. gitu ya. Nah, jadi setelah menikah ternyata pemikiran tuh ada yang beda gitu. Berbeda atau jadi berubah? Jadi berubah. Jadi berubah. lebih Jadi tepatnya berubah. ya. Jadi setelah menikah dan kawin gitu ya. Jadi tuh oke deh, gue pengen punya anak Oh. gitu. Ada pemikiran titik gitu. baliknya? Ada titik balik di situ. Oh. Jadi tuh kayak Ngeliat orang punya anak lucu gitu. bukan. Sebenarnya sih bukan itunya Gi. Ada anak kecil nyamperin lu lucu? Enggak. Enggak juga. Jadi gini, gua mempertanyakan kesehatan sperma gua. Oke. Gitu Gi. Orang sekali bisa hamil gitu ya. Iya. Kalau misalnya di film-film ataupun di luar gitu ya, main sekali terus tiba-tiba hamil, gua hamil gitu kan ya. Iya. Kok bisa gitu? Kok gue selama 1 bulan 2 bulan, kok gue enggak bisa nih gitu. Gue penasaran apakah gue sehat atau enggak gitu. Gue pemikiran juga tuh kayak gitu kan. Dan akhirnya tuh kebetulan ada sebuah acara gitu. Waktu itu ada ulang tahun sebuah radio lah gitu. Akhirnya di situ mengadakan tes kesehatan. Oh. Gitu. Jadi akhirnya gue tes di situ Gi. Tes apa? Tes kesehatan. Kayak medical check up gitu? Medical check up. Dan itu alat tinggal digenggam doang, semua vital kita ada gitu. Mulai dari jantung, otak, mata, Sampai sperma bisa? sampai sperma. Digenggam? Iya, cuma Apa dipegang itu doang. Gua nggak tahu alatnya apa, tapi dia dibilang dari Eropa. Gitu gokil tuh. Ya, ini medis kan maksudnya? Medis, ini Bukan, medis, alat medis. apa yang aneh-aneh gitu? Enggak, Oh. alat medis gitu. Dan Resmi nih maksudnya? Resmi, Oh, resmi. dari Dinkes gitu tuh. iya dari Dinkes. Dan yang rusak di gue itu mata. Oke. Jadi katanya matanya emang terlalu banyak melihat layar. Oh. Ngelihat layar, terus kena matahari, jadi mau nggak mau harus minum vitamin mata dan pakai kacamata. Oh. Tapi nyampe sekarang belum pakai kacamata. Belum butuh banget mungkin kali. Sebenarnya sih butuh banget, tapi karena memang Masih bisa ditolerir. masih bisa tolerir lah. Karena memang udah rabun jauh gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat, misalnya dari HP, pas ngelihat ke depan jauh, blur dulu gitu. Oh. Gitu. Dan dari kesehatan itu juga, gue tahu dia bilang si dokternya bilang, ya spermanya bagus nih karena hijau. Jadi ada hijau, kuning, merah. Hijau, oranye, kuning, merah. Gitu. Jadi kalau yang merah tuh bahaya tuh. Nah mata gue udah menuju merah tuh. Oh. Jadi antara merah dan kuning tuh gitu. Nah di situ tuh. Gitu. Tapi yang lain pada hijau. Oh. Pada hijau. Bisa di-spill nggak tuh di mana? Siapa tahu yang dengan kita pada mau. Waktu itu kan emang di radio tuh. Oh, Waktu Bogor. itu di Bogor di RRI. Ulang tahunnya RRI Bogor. Oh, iya. Tapi karena itu cuma event ya. Tapi gue nggak tahu tuh kliniknya klinik apa. Gue nggak nanya sih. Nah, akhirnya setelah
Lucunya gini Gi. Jadi Nah itu kapan tuh? apa? Maksudnya cek kesehatannya kapan? Cek kesehatannya pas udah gue nikah. Oh sebulan, 2 bulan. Dari bulan sekarang ya? Hmm. 2 bulan. Oh. 2 bulan. Gitu. Dan lucunya? Nah lucunya gini Gi. Ah. Jadi kan pasti dokter ini ngecek bilang mata gue kurang Merah. nih gitu, Oh, merah ya. merah. Di situ ada pemeriksaan mata Gi. Oke. Nah jadi pas diperiksa mata dipakein kan banyak-banyak lensa Oh gitu iya ya, iya iya, gitu tahu, kan. tahu, tahu. Tutup matanya satu, gue baca gak? Baca, W. W lagi sama maksudnya, enggak gitu. Maksudnya F, D. Nah sampai yang kecil kelihatan katanya. Nah terus bilang minusnya 0,25, Oh, kecil, masih kecil. itu kan normal. Iya, masih normal sih Iya hitungannya sebenarnya. normal kan katanya. Lah gimana sih, di sono saya bilang merah. Gue bilang gitu, di sono merah tapi masa pas di sini masih normal, kan gue bingung ya. Itu alasan gue kenapa gue belum pakai kacamata gitu. Oh. Gitu, itu alasan gue. Makanya bingung, pas di sebelah kanan ini normal, ditambah lagi masih normal kelihatan gitu. Sebelah kiri tambah lagi normal juga. Makanya gue bingung tuh, aneh itu gue tuh, kocak. Itulah. Nah, itu masih klinik yang sama tapi. Enggak, Oh, beda tuh. Gue nggak tahu tuh kliniknya klinik apa. Oh. Ada Tompang kali. ada yang tentang cek kulit juga gitu. Oh. Cek kulit, jadi katanya kan gue pikir kayaknya kulit gue berminyak nih gitu kan ya, tapi ternyata kulit itu bukan berminyak, ternyata itu kolagen katanya. Dan itu bagus kulitnya katanya. Oke, berarti kulit gue bagus. Oke. Gue pikir gitu. Itu sih, itu hal-hal yang menyenangkan buat gue. Salah satu yang menyenangkan adalah jadi calon bapak gitu. Guys. Experience baru ya? Experience Ini masalah nggak? Kita bisa sebut masalah nggak nih? Masalah juga sebenarnya di kedepannya sih kayaknya sih ya. Karena jadi tanggung jawab. Oh iya gitu. benar. Itu sebuah masalah sih. Tanggung jawab itu kan sebuah masalah kan. Ya bisa kita sebut masalah sih. Problem kayaknya. Ya, problem masalah anjing. Enggak maksudnya. Gua mengartikannya susah. Tanggung jawab masalah, cuman kayaknya garisnya masih sama, cuman maknanya agak sedikit berbeda aja gitu. Ya bisa, tapi masalah yang harus dijawab. Iya jawab lah. Oke, intinya itu gue juga pusing anjir. Sama serupa tapi tak sama. Ya serupa tapi tak sama. Iya benar-benar. Kita diprotes lagi kalau gara-gara punya anak adalah masalah gitu. Enggak Gi, bukan punya anak adalah masalah, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah sebuah masalah bagi kita. Itu maksud gua, bukan anak yang disalahkan. Iya. Gitu. Jadi kan kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas anak ini kan gitu. Dan terlebih tuh waktu pas setelah gua tahu positif istri gua hamil gitu. Doa gue udah beda gitu. Jadi ini adalah titipan Engkau Allah gitu kan ya. Hamba siap dan ridho juga ikhlas menerima titipan Engkau. Oh. Gitu. Tadinya emang apa? Tadinya kalau misalkan memang diberikan rezeki berupa anak, berikan, tapi memang jika belum segerakan gitu. Rezekinya silakan kau berikan yang terbaik dan yang terbaik. Oh iya. Kapanpun itu. Iya. Gitu. Gila, so islamik banget ya di menit ini ya. Gokil. Kan berita bahagia. Iya benar. Atmosfernya harus sendu-sendu bahagia. Pakai musik ya? Harusnya pakai musik ya. Iya, boleh. Iya coba. Ntar lo coba kita masukin musik. Coba tahu cocok. Aduh, lucu banget. Apa lagi ya? Udah sih menurut gue sih itu Gi. Kalau lu apa Gi? Kalau Ini dulu deh, jangan yang lain dulu. Coba Jangan yang dari lain dulu. pernikahan lu yang lucu deh. Coba pernikahan lu yang lucu dulu nih. Aduh, kok pernikahan gue yang lucu. Apa ya? Gimana ya kalau ngertiin lucu tuh menurut gue? Kalau dari gue dengan istri sih apa? Gue jadi bingung kalau hal-hal yang lucu yang pernah kita lakuin atau apa nih maksudnya nih? Iya, maksudnya yang bahagia aja Gi. Oh, yang bahagia aja. Jujur sih gue sebenarnya kalau seneng itu ketika ini bisa disebut bahagia nggak ya? Ketika orang Ya lain nggak tahu lu yang punya bahagia. enggak, maksudnya gue lagi mikirin itu bisa disebut bahagia atau enggak sih? Maksudnya
ketika gua dengan istri itu bisa jadi Couple goals. buka, ya bisa disebut couple goals, tapi ada orang, maksudnya ada orang yang ketika berpikiran, wah kayaknya enak banget gitu, kayaknya maksudnya dipandang lebih baik daripada mereka gitu, padahal niat niat kita gitu, niat gua sama istri gua tuh padahal nggak kayak gitu kan, maksudnya kita cuman pengen berbagi kebahagiaan aja yang tadi di ini, karena kan emang kasusnya banyak terjadi dari Instagram, dari sosial media gitu, mereka melihat gua dengan istri itu kayaknya enak ya gitu, gini gini gini, punya apa apa keinginan kemauan yang sama Oh, gitu, kayaknya maksudnya kayak lu ngeklop kemarin, banget gitu kayak gitu. kemarin lu ke Rinjani bareng Iya, gitu. nah itu Oh. tuh lucu banget ya. Gue sampai nanya gitu. Emang emang kayak kayak mereka gitu atau orang-orang di luar sana nggak ada yang ini ya gitu. Ada sih, cuman emang sedikit katanya. Iya juga sih. Terus merasa mewah aja jadi gitu. Padahal gue ya menurut gue sih biasa gitu ya. Karena emang kita kan bukan baru gitu untuk kayak naik gunung kemarin bareng gitu. Emang sepanjang jalan tuh, wih bang, suami istri gitu, wih keren banget. Iya makasih, makasih. Gua bilang. Kalau menurut gue sih itu adalah apa ya? Bukan sebuah kebetulan aja, tapi gimana kita nge-treat juga kan jadi salah satu faktor juga. Nge-treat gimana nih? Nge-treat maksudnya, andai kan misalnya lu nggak suka naik gunung gitu, Heeh. gue suka gitu kan, gue mencoba untuk bisa membuat lu bisa naik gunung bareng gitu. Itu kan Oke. suatu hal yang beda kalau misalnya dia emang suka naik gunung gitu. Kadang yang suka naik gunung pun kalau naik berdua juga belum tentu mau gitu. Dan menurut gue itu adalah keberhasilan kita sih, maksudnya bukan bukan karena kita beruntung aja, Iya, jadi ada iya. proses yang dilewatin. Benar-benar. Tapi gue gak merasa bangga gitu, maksudnya bukan gak ngerasa bangga ya, maksudnya menurut gue hal yang biasa, karena gue udah apa namanya, melakukan ini untuk ini gitu, untuk diakui gitu, Oh, iya. bahwa gue bisa, bahwa kita bisa. Hmm. Lucu tapi itu jadi lucu menurut gue, Iya kayak sebenarnya. orang nggak pernah lihat sih gitu. Ya sebenarnya juga gue punya tuh. Jadi rencana gitu sama bini gue tuh awal Januari lah. Kayaknya waktu pas libur tahun baru tuh gue pengen ke Lampung gitu kan ya. Pulkam. Iya Pulkam gitu. Pengen ke Lampung gitu kan. Kita naik motor nih gitu kan. Lagi touring gitu. Naik motor karena biar di sana tuh apa bisa jalan lah gitu kemana-mana gitu. Waktu pas dapat kabar ternyata hamil gitu, jadinya nggak bisa. Ya, namanya juga rencana, Allah yang lebih tahu gitu. Bener, kita cuma bisa merencanakan aja. Iya. Kalau kalau jadi ya alhamdulillah gitu ya, rencana berhasil. Kalau enggak ya improvisasi aja udah. Banyak-banyak yang apa ya, kalau kita ngerencanain juga nggak semuanya berhasil, tapi banyaknya kalau misalnya emang menurut gua yang hal yang kita rencanain jadi ya syukur-syukur jadi motivasi lebih kan buat kita. Benar-benar. Karena Terus karena kayak minggu ini gitu yang gue bilang tadi di awal, di samping ada hal baik sebenarnya juga kayaknya berdampingan ya dengan hal buruk gitu. iya, emang Ya, tadi lo dari pengalaman lu kita misalnya dapat kabar, di satu sisi kan jadi masalah baru, bener, iya kan? Jadi kayak hal baik dan buruk tuh selalu selalu berdampingan. selalu Iya. berdampingan itu. Yin dan yang itu pasti. Berarti lu baiknya, gue buruknya gitu ya? Gimana Ki? Gue kayak punya kabar buruk nih. Oh, Waktu kan? enggak lagi, oke lagi. Aduh jadi nggak enak. Bahan aja ya. Nggak gitu, selain yang tadi lu dapat gelar lah ibaratnya gitu ya, dapat gelar couple Wih, goals gelar. lah, Couple goals. couple goals ya, yang Best emang couple. best couple dari yang suami istri bisa naik bareng gitu, punya hobi yang sama gitu. Ih, pengen muntah. Padahal kan standar kebahagiaan orang kan beda-beda gitu Betul. ya. Standar sukses, standar seneng tuh beda-beda emang, bahagia senang. Apalagi Gi, yang lu punya? Kemarin nih kayaknya lu seneng banget nih kayaknya. Waktu pas lu dapet tiket nonton Panji iya. Pragiwaksono. Iya, itu penantian gue selama 2 tahun sih. Itu Coba apa ya? ceritain dong. Itu penutupan tahun ini yang keren sih menurut gue. Sebagai sebuah pengalaman gitu ya. Jadi gue tuh apa namanya kita tuh? Konser. Bukan konser dong.
Special show. Special show, ya special show ini sebenarnya udah diadakan dari 2020 2020. awal. Udah pengumuman dan emang gue dari awal tuh udah ngikutin Panji Pragiwaksono banget. Karena menurut gue stand up itu jadi titik balik gue. Maksudnya gue suka stand up. Sebenarnya sih yang harus diapresiasi Radit sih sebenarnya, bukan Panji. Karena pertama klip yang gue lihat adalah dari Radit. Tapi yang lebih nyantol adalah Panji. Jadi Ya, Panji nggak juga apa-apa. berjasa buat. Gue suka stand up, gue suka dia. Dia bikin special show sebenarnya udah lama dan ini baru dapat ke gue aja. Gua di situ tuh sebenarnya gue nggak mikir gue pengen ikutan gitu ya. Gue pengen beli tapi kayaknya gue harus melakukan sesuatu yang lebih gitu. Nggak lama dia ngadain giveaway buat pembelian tiketnya pada saat itu ya. Gue pasang 10 billboard di 10 tempat kata dia. Siapa yang bisa foto dengan 10 billboard ini akan dapat 1 tiket gratis untuk nonton gue di Jakarta. Wah, kan gue orangnya suka tertantang ya emang ya. Seneng banget gue nggak. Emang dari dulu maksudnya gue nggak suka yang biasa-biasa aja nih. Wah seru nih gue bilang nih kan. Berangkatlah gue nyari tuh 10 titik dengan bantuan sosial media dan lain-lain. Udah dapet fotonya. Jebret COVID dateng. Nggak jadi Ya, diundur. 2020 ya. 2020 awal diundur lah. Sampai akhirnya di kemarin 2022 di Istora Senayan penutupan terakhir. Sorry. Penutup show spesial show dia. Oh, jadi Karena dia dia tuh kan tur ke dunia ya? enggak, dia masih nasional itu. Oh, nasional. Tingkatnya yang kemarin gue tonton ada nasional. Karena sebelumnya emang dia dunia, cuman yang ini enggak banyak karena mungkin kayak COVID kayaknya. Kayak si COVID jadi repot ya. Nasional jadi aja. Dan spesial show yang terakhir kemarin ada di Istora sebagai penutupannya. Dapat nonton lah gue. Seumur hidup gue baru pertama kali sih nonton stand up comedy secara langsung gitu dan experience-nya sih gue gila banget sih. Seumur-umur gue nonton langsung kan konser, tapi ini lebih rapi aja gitu karena kan kita duduk nggak berdiri. Kalau konser kan wah nyanyi-nyanyi gitu. Ini kayak healing banget gitu menurut gue. Wah ini sih, nah gue rasa itu adalah healing yang terbaik sih. Oh, jadi bukan ke gunung ya? Beda variabel ya mungkin ya. Tapi ini menurut gua hiburan dan healing terbaik sih di tahun ini menurut gua. Oke. Experience baru seumur hidup gua nonton show. Satu orang keren sih. Gua nggak bisa berkata-kata, kalau ada kata yang lebih keren dari keren, gua pengen sebutin itu sih. Itu openingnya siapa? Openernya siapa? Openernya tuh ada 2. Pertama opener lokal yang dia cari sebelum hari H pertunjukan, dan yang kedua adalah Marcel Widianto. Kalau Marcel Widianto kan udah terkenal lah ya. Oh, jadi maksudnya lokal itu daerah. Kayaknya sih audisinya di Jakarta, cuman maksudnya untuk berbagai komunitas gitu. Mereka open buat siapa yang mau jadi opener lokal gitu kan. Karena kan kalau Marcel udah ditentuin dari awal turnya buat Jakarta Marcel. Oh, saya kemana si Popon ada juga? Popon ada, cuman kayak buat ini doang sih apa? MC kali disebutnya. Sebelum mulai acara gitu. Oh. Ngaco aja kayak gini ngobrol gitu sebelum acara mulai, mereka kayak bikin podcast tapi di sebelum acaranya Panji gitu. Ngobrol aja gitu. Bagus sih menurut gua. Emang sih di luar hal tersebut juga banyak kendala-kendala yang terjadi, tapi gue tetap bisa menikmatinya jujur. Keren banget asli. Suasananya gimana? Keren. Lu maksudnya ngerasa senengnya tuh di mana tuh? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari materinya ya khususnya, karena menurut gue ada temen gue yang nanya juga gimana experience-nya kan setelah nonton itu. Ada 2 hal yang bisa gue dapet. Lu mau tanya gue menonton materinya atau experience-nya saat gue menonton, karena itu 2 hal yang berbeda menurut gue. Kalau gue menikmati materinya, sebenarnya materi yang Panji bawakan itu hampir gue bisa hafal gitu, hampir gue udah lihat karena gue sering ikutin Panji kan. Mungkin bisa sekitar 50-60 gue tahu. Maksudnya dia udah pernah nyebutin materi itu dan gue tahu gitu. Tapi karena didukung dengan nonton langsung dengan atmosfer yang berbeda, itu menjadi hal yang beda lagi sih menurut gue. Keren banget sih gue. Berarti diimprov aja ya, tinggal diganti beberapa gitu. Iya, ada penambahan di misalnya beat A, kan gue tahu nih beat A, dia ditambahin jadi A+ gitu. Wah, anjir lucu juga gitu. Keren juga gitu. Menurut gue emang stand up itu menjadi titik balik gua gitu untuk melihat sesuatu, makanya gua suka sebenarnya, dan ketika ngelihat langsung sebenarnya
ada hal yang berbeda gitu dan ada yang hal baru yang bisa gue pelajari gitu dari kesenian stand up gitu, jadi mengartikannya lebih baik. Ini lu suka stand up tuh pengen open mic juga atau cuma jadi penikmat aja gitu? Penikmat sih gue. Oh, jadi penikmat aja ya. Seru sih menurut gue. Jadi kayak bahan belajar aja sebenarnya. Jadi nyari paradigma lain ya. Nah, itu. Oke, betul. Kalau buat gue sih sebenarnya jujur stand up lebih dari belajar loh menurut gue. Mungkin ya menurut gue terlebih stand up ataupun bukan. Mungkin karena gue ketemu pertamanya stand up, gue mungkin nggak kayak segini gitu, nggak kayak Anggi yang saat ini gitu. Karena menurut gue menilai diri gue pribadi ya, nggak tahu orang lain menilai gue menjadi kritis, gue menjadi banyak melihat sesuatu dari sisi lain itu gara-gara stand up menurut gue. Cuma simpel itu, tapi mengubah aja gitu jadi titik balik buat gue gitu. Dulu gue pernah ngeliat open mic langsung gitu. Open mic langsung di IPB lah. Di IPB yang emang gue juga beberapa kenal orangnya gitu. Dulu gue pernah kerja bareng sama Koide. Itu di 1 hour after school salah dulu tuh. Walaupun cuma bentar. Terus siapa lagi ya? Oh, yang Arab. Jadi dia pernah punya kafe gitu kan ya di Bogor. Terus gue ngegarap film dan gue screening di kafenya. Gitu. Setelah gue screening di kafenya bangkrut. Enggak lah, bercanda bang, itu bukan gue. Gara-gara lu, gua sial ya bang ya.